Waalaikumsalam. Ibu silakan masuk. Baik Bu, silakan duduk. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya mau memeriksa kehamilan saya. Oh, Ibu sama siapa kesini? Sendiri Bu. Oh, tapi aman Bu. Ya, alhamdulillah. Rumahnya dekat? Iya dekat. Oh, kalau begitu sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Silvi. Saya yang menjaga siang di klinik ini. Terima kasih Ibu telah berkunjung ke klinik ini dan nanti saya akan membantu Ibu untuk memeriksakan kehamilannya. Sebelumnya nama Ibu siapa dan usia Ibu berapa? Ica 21 tahun. Oh, golongan darahnya apa Bu? Oh, Kerjaannya apa? sudah tidak bekerja Bu. Di rumah saja gitu. Iya. Oh, baik kalau begitu. Ibu, untuk perkiraan Ibu sendiri, Ibu sedang mengandung berapa minggu? 9 bulan Bu. Oh, baik kalau begitu. Untuk lebih akuratnya lagi akan dihitung dari hari pertama hingga terakhir Ibu. Apakah Ibu masih mengingatnya? Tanggal 10 Desember Bu 2020. Oh, baik. Apakah Ibu yakin? Yakin Bu. Nah, Ibu biasanya kalau haid suka berapa lama? Seminggu kadang lebih. Ada rasa sakit tidak? Mules di hari pertama sampai hari ketiga aja. Oh, kalau darahnya suka berapa? Segimana banyak gitu? Banyak atau tidak? Gak terlalu banyak juga. Sedang saja. Iya, sedang. Nah, Ibu apakah sudah merasakan gerakan dari janinnya? Sudah Bu, di umur 4 bulan. Oh, di 16 minggu gitu ya, Iya. Bu? Suka terasa sakit tidak? Tidak. Suka bergeraknya di bagian mana saja? Kadang suka muter aja gitu Bu, gak tentu. Oh, gak tentu. Iya. Ibu suka menghitungnya? Suka Bu, kadang itu juga. Suka berapa kali seharinya? 9 Bu. Dihitungnya pakai apa? Jadi apa? Diingat-ingat saja Bu. Oh, jadi tidak tentu ya Bu ya, Iya. belum spesifik gitu, belum akurat. Nah, Ibu untuk gerakan janinnya bisa dihitung dengan karet gelang, dengan permen, atau dengan koin ya Bu. Jadi setiap bergerak Ibu bisa mengkaretkan gelang satu gitu terus. Untuk normalnya gerakan janin itu 10 kali per menitnya ya Bu ya, perlu diingat. Takutnya nanti ada kekurangan gerakannya, itu bisa merupakan tanda bahaya. Nah, untuk tanda bahayanya, apakah Ibu tahu apa saja tanda bahaya dalam kehamilan? Tidak. Nah, saya akan jelaskan ya Bu. Jika Ibu pernah mengalami, Ibu bisa beritahu saya. Yang pertama, terasa nyeri kepala yang hebat. Yang kedua, penglihatannya kabur, atau Ibu melihat seperti buram gitu ya Bu ya. Yang ketiga, bengkak pada wajah. Yang keempat, nyeri pada ini Bu, ulu hatinya. Yang kelima, bengkak pada tangan. Yang keenam, si gerakan janinnya itu berkurang. Yang ketujuh, nyeri pada bawah perut. Yang kedelapan, keluar air-air gitu Bu dari vaginanya. Apakah Ibu pernah mengalaminya? Tidak. Baik, bagus ya Bu kalau begitu, sehat-sehat. Nah, Ibu untuk selama kehamilan ini apakah ada keluhan? Ini Bu, pola tidur saya terganggu karena setiap malam suka pipis terus. Oh, kira-kira berapa kali Bu? Kadang 5 kali. Oh, 6 begitu. Ya udah, nanti saya tindak lanjut ya Bu. Iya. Nah, selanjutnya apakah Ibu suka mengkonsumsi obat-obatan yang di luar resep dokter atau mengkonsumsi jamu-jamuan gitu Bu? Tidak Bu, belum pernah. Tidak ya Bu. Baik, kalau begitu bagus. Saya sarankan jangan ya Bu jika itu di luar resep dokter atau tidak jelas gitu fungsinya buat apa. Nanti bisa membahayakan kehamilan Ibu juga. Nah, Ibu selama kehamilan ini apakah ada yang Ibu pikirkan atau mengkhawatirkan sesuatu gitu? Iya Bu, saya takut nanti lahiran saya tidak lancar. Oh, ya wajar sih Bu ya, kita ada rasa seperti itu. Tetapi jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu khawatir ya Bu. Nanti ibunya akan mengalami stres. Kalau Ibu stres, ke janinnya juga akan stres. Nah, Ibu untuk sekarang ini kehamilan yang keberapa? Ini kehamilan pertama Bu. Oh, pertama. Sebelumnya mohon maaf apa pernah keguguran?
Tidak. Tidak ya Bu ya, alhamdulillah. Nah ibu, apa ibu mengalami riwayat penyakit jantung atau Tidak. gula atau darah tinggi gitu Bu? Tidak Bu. Malaria? Tidak. Tidak, alhamdulillah. Nah untuk daerah kewanitaan ibu, apakah ada keluhan? Takutnya ada gejala tentang penyakit menular seksual ya Bu ya. Gimana ada keluhannya? Seperti keputihan yang berlebih, berbau, berwarna gitu Bu. Terus pas kencingnya keluar darah atau nanah, dan di vagina ibu terasa gatal atau panas, terdapat kutil kelamin atau seperti geger ayam gitu Bu. Apakah ada? Tidak Bu. Tidak, alhamdulillah. Nah ibu, untuk imunisasi teteh sudah Sudah Bu. sudah keberapa? Teteh 4. Teteh yang belum teteh 4. Iya, yang belum teteh 4. Oh, yang belum teteh 4. Terakhir teteh yang ketiga berapa bulan yang lalu? 6 bulan kemarin Bu. Oh, berarti tinggal teteh 4-nya ya Bu Iya. ya. Nah ibu, untuk penyakit lainnya apakah ada yang ibu derita? Tidak Bu. Tidak ada keluhan lain. Bu, gimana menikahnya sudah berapa lama? Sudah baru-baru sih Bu, tahun kemarin. 4 tahun kemarin. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Gimana responnya dari keluarga ibu sekarang mengandung? Alhamdulillah Bu, baik. Baik ya Iya. Bu ya responnya. Nah untuk sebelumnya apakah ibu memakai KB atau tidak? Tidak. Tidak ya Bu, jadi langsung aja gitu. Iya. Oh, baik kalau begitu. Nanti kalau setelah persalinan ibu akan berencana memakai KB apa? KB pasang aja. Ayudi? Iya. Oh iya, nanti ibu sudah tahu KB Ayudi itu bagaimana? Belum. Itu yang dipasang ya Bu, alat Iya. yang dipasang ke dalam rahim. Nah itu juga bagus sih, saya sarankan karena tidak berpengaruh kepada berat badan ibu, tidak berpengaruh kepada pemberian ASI nantinya ya, dan keakuratannya juga sampai 10 tahun gitu ibu. Bisa dicopot nanti kalau udah mau punya anak lagi. Nah ibu, nanti kan ada tindakan yang harus melalui pertanggungjawaban dari pihak keluarga. Yang akan menjadi penanggung jawabnya siapa nanti? Suami saya Bu. Diusahakan yang selalu ada di rumah ya Bu. Oh baik. Untuk suami ibu siapa namanya? Agus. Agus. Umurnya berapa tahun? 25 tahun. Pekerjaannya apa? PNS Bu. Domisili di sini atau di luar kota? Apa Bu? Di sini sama ibu atau di luar kota kerjanya? Oh di sini. Oh, berarti selalu ada ya Bu ya di rumah. Nah nanti kalau misalkan tidak ada mau sama siapa? Sama ibu saya aja. Sama orang tua ibu ya? Iya. Ya baik kalau begitu ibu. Nah untuk pola makan ibu apakah ada keluhan? Tidak Bu, cuman kalau makan kebanyakan suka mual gitu. Oh. Jadi sedikit-sedikit. Iya ibu, sedikit-sedikit saja ya Bu. Iya. Yang penting sering. Untuk porsinya gimana? Biasanya berapa kali? 3 kali. Porsinya banyak? Sedikit. Oh, sedikit ya, baik, bagus ya Bu, sedikit-sedikit saja yang penting sering. Nah apa saja yang ibu konsumsi? Seperti sayur-sayuran kayak gitu Bu. Nasi suka? Iya suka. Daging-daging? Suka. Susu? Suka. Buah? Suka. Iya bagus ya Bu, ada vitaminnya, ada karbohidrat, protein, serat, nanti agar ibu tidak susah BAB. Iya. Kalsium juga ya Bu ya, bisa dari susu, dari keju atau yogurt gitu. Nah ibu, untuk aktivitas sehari-hari, mohon maaf apakah ibu suka merokok? Tidak Bu. Atau di rumah ada yang perokok? Ada Bu, suami saya. Oh kalau begitu disarankan ya Bu, kalau kepada suaminya nanti dikasih tahu baik-baik aja kalau asap rokok itu tidak baik untuk ibu hamil. Nanti kan mengalir oksigennya ke janin, Baik. takutnya sesak gitu Bu ya, nggak baik ya Bu. Iya. Nah kalau begitu untuk minum-minuman keras ibu Tidak. tidak, alhamdulillah. Untuk obat terlarangnya juga Tidak Bu. ya, saya sarankan jangan ya Bu, karena itu sangat berbahaya untuk kehamilan ibu ini. Nah ibu, untuk aktivitas seksualnya apakah ada keluhan? Belum Bu, tidak pernah. Oh kenapa? Takut? Iya takut. Ya, iya, tapi emang sih suka ada yang takut gitu Bu, tapi di kehamilan ibu sekarang tidak apa-apa ya Bu kalau melakukan aktivitas seksual, cuman
harus senyaman ibu mungkin dan jangan terlalu kasar gitu Bu ya, harus lembut pelan-pelan aja gitu ya Bu. Nah ibu untuk sehari mandi biasanya berapa kali? 2 kali Bu, tapi kalau gerah banget 3 kali. Gosok gigi 2 kali. cuci rambutnya Seminggu 3 kali. oh iya, kalau untuk ganti pakaian dalam Sehari ya 3 kali Bu. ya bagus ya Bu, karena harus rutin mengganti pakaian dalam karena kan semakin lembab di area kewanitaannya, jadi harus sering diganti. Ibu untuk istirahatnya biasanya malam tidur berapa jam? Terganggu sih Bu, kadang baru tidur 1 jam keganggu pengen BAK gitu. Oh iya, tapi nggak kurang tidurnya? Kurang Bu. Pasti kurang ya. Iya. Untuk tidur siang ibu suka tidur siang? Jarang Bu. Jarang? Iya. Tapi saya sarankan ibu untuk istirahat siang boleh ya Bu, tidur 1 jam gitu supaya lebih segar, lebih fresh. Nah ibu sehari-hari beban pekerjaannya apa? Suka beraktivitas apa? Paling beres-beres rumah aja Bu. Oh beres-beres rumah ya Bu ya. Seperti aktivitas ini ya Bu, biasa mencuci Iya, gitu. Jangan terlalu capek aja ya Bu ya. Iya. Nanti kalau sudah terasa capek ibu harus istirahat tuh. Nah nanti ibu kalau mau perencanaan persalinannya ibu mau di mana? Di sini aja Bu. Oh di Biar sini dekat. ya, Bu. Iya. Nanti saya jelaskan bagaimana di sini untuk administrasinya, tempatnya, fasilitasnya ya Bu ya. Iya. Supaya ibu sudah mengetahuinya dan mempersiapkannya. Ya baik. Ibu juga harus mempersiapkan untuk nanti takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Bu ya. Kegawat daruratannya harus disiapkan seperti alat transportasi, takutnya nanti harus dirujuk gitu. Golongan darah yang sama dengan ibu untuk menjadi pendonor, takutnya ibu pendarahan atau kekurangan darah nanti gampang ya Bu supaya ditransfusinya. Juga untuk kesiapan administrasinya mau disiapkan, Baik. peralatan ibu dan bayi nanti, dan untuk penanggung jawabnya juga ya Bu ya harus disiapkan. Nah kalau begitu mungkin pengumpulan datanya sudah selesai. Saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan fisik dimulai dari ujung kepala sampai ujung kaki ibu. Apakah ibu bersedia? Iya Bu. Kalau begitu silakan ibu jika mau ke kamar mandi dulu untuk mengosongkan kandung kemih atau mau BAK dan melonggarkan pakaiannya juga ya Bu untuk memudahkan pemeriksaan. Baik, silakan Bu, saya akan menyiapkan alatnya dulu ya. Iya Bu. Bendera. Ibu silahkan ditimbang dulu Ibu. Iya Bu. Apakah sebelumnya ada kenaikan? Sebelumnya berapa Bu? Sebelumnya 65 Bu. Sekarang ada kenaikan 2 kilo ya Bu. Kalau bagus Ibu silahkan. Tingginya tingginya 150 ya Bu ya. Iya. Silahkan Ibu berbaring. Sebentar ya Bu, saya pakai sarung tangannya dulu. Ibu, saya akan memeriksa tanda-tanda vitalnya Ibu seperti tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan Ibu ya Bu ya. Bu, sebelumnya ini untuk pemeriksaan suhu saya keringkan dulu ya ketiaknya. Maaf. Ibu, saya akan memeriksa tekanan darah Ibu.
Permisi ya Bu. Ibu sebelumnya tekanan darahnya berapa? Oh normal ya Bu ya. Semoga sekarang juga normal. Alhamdulillah Ibu tekanan darahnya normal 120/60 ya Bu ya. Ibu untuk suhunya saya lihat dulu, suhunya juga alhamdulillah normal 36,5 ya Bu ya. Sekarang saya akan memeriksa nadi Ibu dan pernapasan Ibu. Ibu rileks saja ya Bu ya. Alhamdulillah nadinya juga bagus, 80 kali per menit, pernapasannya juga bagus, 17 kali per menit. Selanjutnya saya akan memeriksa kepala Ibu ya Bu ya. Mohon maaf sebelumnya. Apakah ada keluhan Ibu di kepalanya? Alhamdulillah ya Bu, tidak ada, rambutnya juga bersih, tidak ada luka, pembengkakan atau benjolan. Selanjutnya Ibu saya akan memeriksa wajah Ibu. Takutnya ada pembengkakan. Tidak ada ya Bu ya, bagus. Nah Ibu saya akan memeriksa mata Ibu. Ibu bisa melihat ke cahaya. Maaf ya Bu ya, bagus. Tidak pucat juga, tidak anemia. Satu lagi, skaranya bagus, tidak anemia ya Bu. Selanjutnya Ibu saya memeriksa telinganya. Apakah ada keluhan pada telinga Ibu? Tidak ada cairan. Telinganya juga normal ya Bu ya, bagus. Untuk hidungnya Ibu apakah ada keluhan? Tidak ya Bu, mohon maaf saya periksa dulu. Bagus ya Bu, alhamdulillah. Nah Ibu untuk mulutnya apakah ada keluhan? Tidak ya Bu ya. Saya periksa dulu. Untuk giginya bagus, tidak ada karang gigi. Gusinya juga tidak bengkak. Bagus ya Bu, tidak ada sariawan juga. Ibu mohon maaf, tidak ada pembengkakan tonsil juga ya Bu, bagus. Ibu coba menawan. Tidak terasa sakit Bu? Ya, kalau begitu tidak ada pembengkakan. Bagus ya Bu ya. Nah Ibu selanjutnya saya akan memeriksa payudara Ibu. Mohon maaf jika Ibu terasa tidak nyaman ya Bu ya. Dan jika ada yang sakit Ibu bisa beritahu saya. Saya buka dulu ya Bu, permisi. Simetris, ada hiperpigmentasi pada areolanya, putihnya juga sudah menonjol. Ibu mohon maaf tangannya kita ataskan untuk melihat kerutan. Ibu jika ada yang sakit Ibu bisa beritahu saya ya. Sakit tidak Bu? Tidak ya Ibu, alhamdulillah normal. Mohon maaf ya Bu, saya pijit, kolostrumnya juga sudah keluar. Nah Ibu boleh dikebawahkan lagi tangannya. Satu lagi ya Bu ya. Tidak ada kerutan. Nah Ibu saya akan pijit dulu. Untuk bagian yang sakit Ibu bisa beritahu saya. Sakit tidak Bu? Tidak ya, mohon maaf Bu. Nah untuk kolostrumnya juga sudah keluar. Darahnya bagus ya Bu ya, normal. Nah Ibu selanjutnya saya akan memeriksa perut Ibu ya Bu ya. Mohon maaf, pakaiannya di ataskan dulu. Ibu kakinya ditekuk ya Bu ya. Tekuk dulu Bu, mohon maaf.
Nah, ibu tidak ada luka bekas operasi ya bu ya? Tidak ada. Nah ibu, saya akan mengukur tinggi fundusnya. Mohon maaf ya bu ya, sebentar. Tinggi fundusnya juga sesuai ya bu ya sama kehamilannya. Ibu, di bagian atas ini terdapat teraba kurang bulat, kurang melenting dan lunak. Ini kemungkinan bokong janin ya bu ya. Nah ibu, di sebelah kanan ibu di sini terdapat bagian-bagian kecil. Kemungkinan ini ekstremitas atau bagian tangan dan kaki janin ya bu ya. Nah ibu, di sebelah kiri ibu di sini terdapat bagian yang panjang keras seperti papan. Nah kemungkinan ini punggung janin. Nah ibu, di bagian bawah di sini teraba bulat, melenting dan keras ya bu ya. Ini kemungkinan kepala janin. Ibu, saya akan memeriksa kepalanya sudah masuk pintu atas panggul atau belum dengan cara digoyangkan ya bu ya, mohon maaf. Nah ibu, ini kepala janinnya sudah masuk, bagus ya bu ya. Ibu, saya sekarang akan menghitung detak jantung janinnya ya bu ya. Mohon maaf, saya membelakangi ibu. Untuk detak jantung janinnya juga normal ya bu, bagus di 120 kali per menit. Nah ibu, saya akan menghitung berapa yang sudah masuk kepalanya, segimana yang sudah masuknya. Kaki ibu boleh diluruskan lagi ya bu ya. Nah ibu, ini sudah divergen atau bagian besar yang masuk di 2/5 ya bu, berarti 3 yang sudah masuk, 3 jari. Bagus ya bu ya. Selanjutnya bisa dirapikan lagi ibu pakaiannya. Nah ibu, sekarang saya akan memeriksa tangan ibu, takutnya ada bengkak. Nah itu merupakan tanda bahaya ya bu ya. Untuk kukunya bagus, tidak pucat. Dan tangan ibu yang kanan tidak bengkak ya. Satu lagi yang kiri, kukunya juga tidak pucat dan tidak ada pembengkakan juga, bagus. Nah ibu, sekarang saya akan memeriksa daerah kewanitaan ibu, apakah ibu bersedia? Tidak ya bu, baik kalau begitu saya hanya akan menyebutkan tanda dan gejala dari penyakit menular seksual, takutnya ibu mengalami sehingga tidak bisa nanti lahirannya dengan pervaginam ya bu ya. Nah tandanya seperti terdapat keputihan yang berlebih, terasa gatal, panas, yang berbau, berwarna gitu ya bu. Dan pada saat buang air kecil terdapat nanah atau darah, dan di permukaan vagina ibu terdapat kutil atau seperti jengger ayam gitu ya bu. Tidak ada, baik kalau begitu normal ya bu, alhamdulillah. Selanjutnya saya akan memeriksa kaki ibu. Sebentar ya bu. Kukunya bagus, tidak pucat. Tidak ada pembengkakan juga pada kaki kanan ibu. Nah ibu, tidak ada varises juga ya, bagus. Selanjutnya yang kiri, ibu kukunya tidak pucat, tidak ada pembengkakan juga, dan ibu tidak ada varises juga ya bu, bagus. Nah ibu, selanjutnya saya akan memeriksa refleks pada lutut ibu. Takutnya terjadi kekurangan kalsium ya bu ya. Bisa ditekuk dulu lututnya.
positif, yang kanan, yang kiri juga positif ya Bu. Bagus, berarti tidak ada hipokalsium atau kekurangan kalsium. Nah Ibu, mungkin pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki Ibunya sudah selesai ya Bu ya. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita diskusikan kembali, saya tunggu ya Bu ya. Mari Bu. Baik Ibu, tadi dari hasil pemeriksaan fisik Ibu, keadaan Ibu sepenuhnya sih normal ya Bu ya, meskipun ada keluhan BAK terus ya Bu ya Ibu teh. Iya. Nah Ibu untuk mengantisipasinya agar tidak BAK terus pas malam hari, Ibu dikurangi minum pada saat malam hari sebelum tidurnya. Nah Ibu juga dilarang mengkonsumsi minuman yang berkafein seperti teh, kopi gitu. Ibu suka meminum minuman bersoda gitu? Tidak. Tidak? Tidak. Kalau misalkan kopi? Tidak. Teh? Iya, selalu di pagi hari. Dikurangi ya Bu ya, supaya nanti BAK-nya tidak terlalu banyak. Sering BAK di kehamilan Ibu sekarang juga sih normal ya Bu, karena kan masa kehamilan semakin besar dan menekan kandung kemih, sehingga frekuensi kandung kemih semakin sempit gitu, jadi BAK terus gitu. Tapi normal Bu. Ya normal, tidak apa-apa. Yang penting Ibu jaga kebersihan di celana dalamnya. Dan untuk ceboknya Ibu harus dari depan dulu baru ke belakang dan dikeringkan ya Bu ya, supaya tidak terlalu lembab. Nanti jika terasa lembab langsung Ibu ganti pakaian dalamnya gitu. Ya begitu. Nah Ibu, untuk usia kehamilan Ibu sekarang sudah 33 minggu lebih 5 hari. Ingat ya Bu ya, dihitung dari hari pertama hingga terakhir tadi. Nah Ibu, untuk lahirannya kemungkinan di tanggal 19. Nah Ibu untuk nanti persalinannya kemungkinan di tanggal 17 bulan 9 2021. Itu juga belum tentu ya Bu, bisa jadi mundur atau maju tergantung dari kesehatan Ibu dan janinnya gitu. Iya. Nah Ibu juga harus perlu diingat untuk nutrisinya, tadi sudah bagus ya Bu, jika terasa mual makanlah sedikit demi sedikit tapi sering. Tadi juga sudah bagus, udah ada konsumsi protein, karbohidrat, vitamin, dan serat, juga kalsiumnya dipertahankan ya Bu ya. Karena Ibu menghidupi 2 nyawa, jadi harus makan yang bergizi. Nah Ibu, untuk ini olahraga bisa Ibu jalan-jalan di pagi hari, misalkan keluar sambil menghirup udara segar supaya Ibu lebih fresh gitu ya Bu ya keadaannya. Minimalnya berapa menit Bu? 15 sampai 30 menit gitu. Sambil jemur juga sehat gitu ya Bu ya. Iya Bu. Nah Ibu, untuk nanti istirahatnya supaya tidak terganggu ya yang tadi ya Bu, antisipasinya supaya mengurangi minum di malam hari dan jaga-jaga mengkonsumsi kafein. Iya. Nah Ibu, untuk nanti pemberian ASI pada saat setelah bersalin, Ibu rencananya ASInya gimana pemberian ASI? Kan tadi juga kalau air susunya sudah ada, jadi di sini aja Bu. Di eksklusif Iya. saja dari Ibu. Ya bagus ya Bu, saya tidak sarankan soalnya kalau sambil dengan susu formula, karena tidak baik juga. Bukan tidak baik sih, cuman kurang gitu ya Bu ya, lebih bagus dari Ibu sendiri, dari ASI Ibu gitu. Bu, untuk kebersihannya juga tadi sudah bagus, untuk mandi, cuci rambut, gosok giginya juga, dan jangan lupa untuk mengganti celana dalam juga. Ya baik Bu. Nah Ibu, untuk KB saya konfirmasi lagi, Ibu akan menggunakan KB IUD ya? Iya Bu. Ya nanti setelah persalinan langsung akan dipasangkan ya Bu ya. Oh baik. Nah untuk tanda-tanda bahaya kehamilannya Ibu masih ingat tidak? Masih Bu. Coba Ibu sebutkan. Yang pertama nyeri kepala yang hebat, Ya. pandangan kabur, bengkak pada wajah dan tangan, nyeri ulu hati, gerakan janin tidak terasa, dan keluar air-air ya Bu. Ya, sama nyeri perut di bagian bawah. Iya. Perlu diingat ya Bu. Iya, Bu. Untuk tanda-tanda persalinannya apakah Ibu sudah tahu? Belum Bu. Nah untuk tanda-tanda persalinan, Ibu kalau merasakan mules yang teratur gitu, mules yang teratur, ada mules yang tidak teratur, ada yang teratur. Kalau teratur misalkan dihitung setiap berapa menit sekali, nah itu teratur. Kalau yang
tidak teratur mah suka misalkan mules tapi lama nggak mulus lagi gitu sampai sehari bisa gitu ya Bu, itu kontraksinya palsu. Nah dan ibu jika merasakan sakit pinggang dan terasa panas sampai ke perut gitu, itu tanda-tanda persalinan. Dan pada saat keluar air juga, misalkan ibu bukan kencing gitu, jadi tidak tertahan keluar air itu kemungkinan air ketuban ya Bu ya. Ibu bisa langsung datang ke pelayanan kesehatan terdekat atau ke sini ya Bu ya. Nah ibu untuk aktivitas seksual ibu jangan khawatir ya, bisa kok, gak apa-apa gitu. Asalkan ibunya merasa nyaman, tidak menyebabkan ibu sesak, dan jangan terlalu kasar ya Bu ya, lembut-lembut aja. Karena itu bagus aktivitas seksual untuk memperbanyak lendir di vagina ibu demi memperlancar persalinannya. Ibu untuk kegiatan sehari-hari memang tidak dibatasi, asalkan ibu jangan terlalu kecapean. Jika ibu terasa capek, ibu langsung istirahat ya Bu ya. Baik. Nah untuk obat-obatan juga bagus, tidak ada yang di luar resep dokter yang ibu konsumsi. Untuk merokok juga ibu tidak kan, dan yang di rumah jika ada yang merokok diingatkan kembali ya. Baik. Nah ibu kalau untuk mengambil barang apakah ada kesulitan? Tidak Bu. Bagaimana ibu caranya? Saya selalu jongkok dulu, pelan-pelan terus ambil barangnya gitu. Oh baru berdiri lagi ya, bagus ya Bu ya, harus begitu, jangan langsung bungkuk gitu Bu, nanti akan terasa sakit. Nah ibu untuk bangun tidur biasanya gimana? Langsung telentang bangun apa gimana? Iya Bu, langsung bangun. Terasa sakit tidak? Iya. Untuk nanti ya Bu, kalau bangun tidur jangan langsung bangun, tetapi bisa miring dulu gitu, udah miring baru boleh bangun supaya tidak terasa sakit. Baik Bu. Nah pakaian juga perlu diingat, jangan memakai pakaian yang ketat, celana dalam yang ketat itu tidak boleh ya Bu ya, nanti takutnya ke ibunya tidak nyaman dan sulit bernapas, nanti ke janinnya tidak berkembang karena terlalu tertekan. Untuk sepatu juga jangan memakai sepatu yang berhak tinggi. Ibu udah bagus ya Bu itu sepatunya, nah yang kayak gitu Bu, yang tidak berhigh heel. Iya. Nah baik Ibu, selanjutnya untuk imunisasi TT belum waktunya diberikan lagi, paling nanti ya Bu 6 bulan lagi. Baik. Nah untuk konsumsi tablet FE nya gimana? Apakah ada keluhan? Suka diminum nggak Bu? Suka Bu. Tiap hari? Iya tiap hari. Diminumnya kapan? Pagi-pagi pas sudah makan Bu, tapi suka merasakan mual Bu, kenapa ya? Oh iya, emang efek samping dari tablet FE ini suka terasa mual. Nah untuk solusinya ibu mengkonsumsinya sebelum tidur ya Bu ya. Oh baik Bu. Jangan pagi hari, karena kan kalau sebelum tidur ibu bisa langsung tidur gitu. Perlu diingat. Ibu juga tidak anemia, tidak ada kekurangan kalsium ya Bu ya, bagus. Nah untuk nanti persalinannya saya ingatkan lagi, Ibu konfirmasi lagi mau di sini kan? Iya Bu. Jangan lupa untuk mempersiapkan juga kegawat daruratannya. Apakah Ibu masih mengingatnya? Masih Bu. Apa saja? Pendonor, iya. Terus alat transportasinya, administrasinya juga. Iya. Dan jangan lupa penanggung jawabnya juga iya. Bu ya. Nah kalau begitu mungkin saya akan menjadwalkan lagi kunjungan ulangnya di minggu depan ya Bu ya. Jangan lupa datang lagi ke sini, tetapi jika Ibu merasa tanda bahaya kehamilan atau tanda-tanda persalinan, jangan menunggu seminggu juga, Ibu bisa langsung ke sini ya Bu ya, supaya bisa ditindaklanjuti. Nah Ibu mungkin itu saja Ibu, apakah ada yang tidak mengerti atau ada yang mau saya jelaskan lagi? Sudah cukup Bu. Cukup ya Bu, sudah cukup mengerti. Semoga kehamilan Ibu sehat-sehat saja, Ibu dan janinnya selamat, lancar sampai persalinannya. Mungkin itu saja, terima kasih ya Bu telah berkunjung. Iya Bu. Jangan lupa untuk kunjungan ulangnya nanti. Iya. Baik Bu, mungkin terima kasih ya Bu ya. Ya. Saya izin pamit dulu. Ya silakan. Iya Bu. Hati-hati ya Bu. Ya.